pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingatkah kalian pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan? Masih ingat ya? Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Dan pelajaran kali ini adalah tema 7, subtema pertama tentang kebersamaan di rumah. Judulnya kebersamaan di rumah. Dan sekarang kalian hanya perlu menyimak apa yang Ibu bacakan. Dan untuk tugasnya kalian menjawab latihan dan menceritakan kembali dongeng yang Ibu ceritakan. Mengerti ya? Oke, pada buku kalian itu kita ada gambar kebersamaan di rumah Siti. Nah, ayah Siti itu pandai mendongeng dan Siti itu sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng untuknya. Seusai mendongeng, ayah Siti itu menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik di dalam dongeng. Jadi dongeng itu memiliki amanat-amanatnya ya. Jadi seusai ayahnya mendongeng, ayahnya itu menjelaskan amanat-amanat yang ada di dongeng. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Semuanya menyimak ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang ampuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus pun berkata, "Hei ular, berusahalah dan bekerja keraslah. Jangan hanya berani mengancam, kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap memakan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri.
Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus pun berkata, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular pun berkata, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu cerita tentang kecerdikan membawa kebaikan. Dah, kalian, ibu punya pertanyaan untuk kalian jawab. Dari cerita yang ibu telah bacakan, tentunya kalian sudah menyimak kan? Jadi pertanyaannya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, betul sekali. Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, iya. Berarti kalian benar-benar menyimak ya. Kecerdikan tikus itu saat ular hendak memangsa, tikus berkata, hanya tinggal mereka berdua yang di padang pasir. Jika ular memakan tikus, maka ular tidak akan mempunyai teman untuk mencari makan. Nah, pertanyaan yang ketiga nih. Kalau kalian benar-benar bisa menyimak, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, iya betul. Aldi, jawabannya adalah ular dan tikus dapat hidup bersama karena ular takut tidak mempunyai teman untuk mencari makan bila ia memakan tikus. Dah, kalian sudah menyimak dongeng yang ibu bacakan. Kalian juga sudah menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Sekarang, kalian diskusikan dengan teman kalian dan terus kalian maju satu persatu menceritakan kembali dongeng yang telah ibu bacakan, yang telah kalian simak tadi. Kalian ceritakan kembali di depan sini. Oke? Ya, kalian diskusikan. Berhubung waktu sudah habis, itu dijadikan PR ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian harus menceritakan kembali dongeng yang telah kalian simak tadi. Jadi itu untuk PR. Nah, motivasi hari ini, kalian tidak bisa hidup sendiri. Kalian butuh teman untuk hidup. Tidak boleh mau menang sendiri. Harus hidup secara bersama-sama karena kalian pasti membutuhkan seseorang. Kalian itu nggak bisa kalau hidupnya sendiri. Jadi baiklah kepada semua orang karena pasti kalian akan membutuhkan orang tersebut. Mengerti ya? Nah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu minta maaf kalau ada perkataan ibu yang salah. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.